Oke, sekarang coba lihat ke slide 20. Itu ada ringkasan persamaan-persamaan untuk orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga. Penjelasannya silahkan nanti Anda lihat sendiri di buku ya, di bukunya Chang. Itu ada yang pertama, untuk ordenya 0, ya, untuk orde 0, laju itu sama dengan K. Jadi orde 0 itu laju reaksinya tidak tergantung pada konsentrasi. Meskipun konsentrasi Anda naikkan 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, itu dia lajunya tetap sama. Nah, ini biasanya terjadi pada suatu reaksi yang konsentrasinya terlalu pekat. Ya, apabila konsentrasinya terlalu pekat, lajunya tetap akan sama, segitu-segitu saja. Ya, nah itu biasa disebut sebagai reaksi orde 0, di mana lajunya itu tidak tergantung pada konsentrasi. Lajunya konstan. Ya, persamaan konsentrasi terhadap waktunya itu adalah A sama dengan A0 min KT. Waktu paruhnya P setengah sama dengan A0 dibagi dengan 2K. Berikutnya adalah orde 1. Untuk orde 1, laju itu sama dengan K dikali A. Nah, ini ya. Lajunya itu sama dengan K dikali dengan A. A di sini adalah konsentrasi. Jadi lajunya itu tergantung pada harga K dan juga harga A. K-nya kan konstan. Angkanya kan selalu segitu ya. Tapi kalau A itu kan bisa berubah-ubah. Atau konsentrasinya kan bisa berubah-ubah. Maka konsentrasinya itu mempengaruhi lajunya. Ya, konsentrasinya itu mempengaruhi lajunya. Artinya kalau konsentrasinya, misalkan kalau dari persamaannya ya, laju sama dengan K dikali A. Maka kalau konsentrasinya saya naikkan 2 kali, maka lajunya juga akan naik 2 kali. Kalau konsentrasinya saya bikin 3 kali lipat, maka lajunya juga akan naik 3 kali lipat. Kalau konsentrasinya saya bikin 5 kali lipat, maka lajunya juga akan ikut naik 5 kali lipat. Nah, persamaan garisnya, itu Anda bisa lihat untuk orde 1 itu adalah ln A sama dengan ln A0 min KT. T setengahnya adalah ln 2 dibagi dengan K. Untuk orde 2, laju itu sama dengan K dikali A kuadrat. Ya, jadi untuk orde 2, lajunya itu tergantung pada kuadrat dari konsentrasi reaktan. Ya, laju sama dengan kuadrat dari konsentrasi reaktan. Kalau lajunya saya naikkan 2 kali lipat, kalau konsentrasinya saya naikkan 2 kali lipat, maka lajunya menjadi kuadratnya. Misalkan, kalau dia konsentrasinya 1, maka lajunya sama dengan 1 pangkat 2 dikali K, atau sama dengan 1K. Tapi kalau misalkan konsentrasinya saya naikkan menjadi 2, maka lajunya menjadi 2 pangkat 2, 4 ya, berarti 4K, itu lajunya. Kalau konsentrasinya saya bikin jadi 3, maka lajunya menjadi 3 pangkat 2, yaitu 9K. Beda dengan orde 1. Kalau ordenya 1, kalau misalkan konsentrasinya 1, maka lajunya sama dengan KA. Kalau dia konsentrasinya saya bikin jadi 2, maka lajunya sama dengan 2K. Kalau konsentrasinya sama dengan 3, maka lajunya sama dengan 3K. Demikian seterusnya. Kalau dia orde 0, kalau konsentrasinya saya naikkan jadi misalkan 1 ya, ketika konsentrasi A sama dengan 1, maka lajunya sama dengan K. Ketika konsentrasi A saya jadikan 2, lajunya tetap K. Ketika dia konsentrasinya saya akan naikkan menjadi 3, lajunya juga tetap akan K. Sehingga berapapun konsentrasinya, lajunya tidak terpengaruh. Ya, jadi hukum laju atau ringkasan dari orde pertama, kedua, dan ketiga itu nanti ada di
slide nomor 20. Karena ini kimia dasar ya, yang kita pelajari hanya sampai tiga orde itu ya, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Nanti Anda akan mengambil mata kuliah sendiri namanya kinetika kimia. Dalam kuliah itu nanti Anda akan dipelajari orde-orde yang lain, begitu ya. Orde-orde lain yaitu yang jauh lebih kompleks. Ya, pada perkuliahan ini kita hanya mempelajari sampai orde 2. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tulis NIM dan juga pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, kuliah berikutnya ada di slide berikutnya.